Langit Rusia makin panas. Dan kali ini, sasarannya bukan lagi pangkalan militer biasa, tapi helikopter Presiden Vladimir Putin. Sebuah drone Ukraina diduga nyaris menjatuhkan helikopter kepresidenan di wilayah Kursk. Gila? Iya, tapi ini bukan fiksi. Ini kenyataan. Apakah ini awal dari konfrontasi yang lebih besar? Dan apakah dunia sedang berjalan menuju eskalasi yang tak bisa dikendalikan? Tetap di video ini, karena kita akan bongkar bagaimana serangan drone bisa sampai ke atas kepala Putin. Apa balasan Rusia yang sudah disiapkan? Dan bagaimana reaksi dunia yang mulai panik melihat perang ini berubah bentuk? Semuanya bermula dari satu istilah yang terdengar defensif, tapi punya makna ofensif luar biasa. Zona penyangga. Presiden Putin dengan nada seolah ingin menjaga perdamaian, menyatakan bahwa Rusia harus menciptakan zona aman di sepanjang perbatasan. Tapi jangan salah, itu adalah zona aman versi Rusia. Artinya, pasukan dan rudal mereka boleh masuk lebih dalam ke dalam wilayah Ukraina. Wilayah Kharkiv jadi target pertama, digempur tanpa ampun oleh bom dan serangan darat. Tapi belum selesai sampai di situ, Dmitry Medvedev, ex-presiden, loyalis garis keras Putin, melontarkan ancaman terbuka. Semakin banyak bantuan militer ke Ukraina, maka semakin luas zona penyangga yang akan diciptakan oleh Rusia. Bahkan bisa mencakup hampir seluruh wilayah Ukraina. Dan jika Medvedev serius kalau zona ini bisa diperluas sejauh yang mereka mau, maka perang ini belum setengah jalan, ini baru pemanasan. Dan tepat di saat dunia sibuk mengutuk invasi Rusia, kabar mengejutkan datang dari dalam negeri Rusia sendiri. Drone milik Ukraina disebut menyelinap masuk ke wilayah Kursk dan mendekati helikopter yang diyakini sebagai bagian dari rombongan Presiden Putin. Serangan ini memang gagal. Drone berhasil dicegat, tapi efeknya gempar. Karena kalau benar drone ini ditujukan ke Putin, maka ini bukan sekadar serangan, ini adalah pesan perang. Tapi serangan helikopter bukan satu-satunya pukulan yang Rusia terima dari arah yang tidak terduga. Beberapa jenderal dan tokoh militer Rusia dilaporkan tewas, bukan di medan perang Donbas ataupun Kharkiv, tapi di tanah Rusia sendiri, di wilayah-wilayah yang seharusnya steril dari operasi Ukraina. Dugaan kuat, ini adalah hasil operasi khusus intelijen Ukraina. Operasi yang presisi, diam, tapi mematikan. Bahkan disebut-sebut dilakukan dengan koordinasi jaringan lokal yang loyal terhadap Kiev. Ini menandakan satu hal, kemampuan Ukraina bukan lagi defensif, tapi sudah ofensif strategis. Mereka bisa mengincar strategi bernilai tinggi, langsung di balik garis musuh. Dan bukti paling nyata di balik itu, terjadi dalam serangkaian serangan drone presisi tinggi ke jantung industri militer Rusia. Kota Yelabuga ribuan kilometer dari garis depan dihantam oleh drone Ukraina. Targetnya, fasilitas pelatihan operator drone dan kompleks strategis pertahanan. Ledakan terekam dari kejauhan dan membuktikan tidak ada sudut Rusia yang benar-benar aman. Lalu di Dubna Oblast, Moskow, drone menghantam perusahaan Raduga. Produsen rudal jelajah K-101 dan K-555 yang selama ini menghujani kota-kota Ukraina. Ini bukan sekadar simbol, ini serangan ke jantung produksi senjata Rusia. Dan serangan lain menghantam fasilitas Kronstadt, perusahaan utama pengembangan drone tempur Rusia seperti Orion dan Helios. Ukraina tahu persis di mana harus memukul, dan mereka memukul tepat sasaran. Serangan-serangan ini juga menyebabkan gangguan pada penerbangan masuk dan keluar di Rusia. Dan seperti binatang terluka, Rusia tak tinggal diam. Beberapa hari setelah drone Ukraina menyusup ke wilayah dalam negeri Rusia, Moskow melancarkan serangan balasan brutal, bukan serangan biasa. Ini adalah gempuran terbesar sejak invasi dimulai. Sebanyak 298 drone dan 69 rudal diluncurkan dari berbagai arah. Targetnya, kompleks industri militer, gudang logistik, dan pusat infrastruktur Ukraina. Namun seperti biasa, serangan presisi Rusia ini menyisakan kehancuran di permukiman sipil. Setidaknya 13 orang tewas, termasuk anak-anak.
Ledakan menghantam apartemen, rumah sakit, hingga jaringan listrik warga. Titik terparah, Kharkiv, kota besar Ukraina di timur laut ini jadi pusat gempuran tanpa henti. Rudal Iskander, drone Shahid, dan artileri berat menghantam siang dan malam. Tapi, serangan ke Kharkiv bukan cuma upaya penghancuran. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar, yang oleh analis militer disebut sebagai strategi zona bakar. Caranya sederhana, tapi kejam. Hancurkan seluruh infrastruktur, listrik, air, jalan, rumah sakit, sekolah, hingga kota tak bisa lagi dihuni. Penduduk dipaksa pergi. Dan wilayah ini jadi zona mati, tanah kosong antara Ukraina dan Rusia. Dan ini yang Dmitry Medvedev sebut tadi, Rusia akan menciptakan zona penyangga versi Rusia jika bantuan militer terus datang untuk Ukraina. Dan tampaknya sinyal itu terbaca jelas oleh sekutu Ukraina. Karena hanya beberapa hari setelah Medvedev mengancam akan memperluas zona penyangga, Barat membuat keputusan bersejarah. Mereka resmi mencabut seluruh pembatasan terhadap penggunaan senjata jarak jauh yang dikirim ke Ukraina. Artinya, rudal-rudal buatan NATO seperti HIMARS, ATACMS, dan drone kini bisa digunakan untuk menghantam jantung Rusia. Tak lagi terbatas di wilayah pendudukan atau perbatasan Ukraina. Serangan langsung dalam negeri Rusia kini sah secara politik. Ini bukan perubahan teknis, ini pergeseran strategi. Dengan keputusan ini, Barat tak lagi jadi penonton, mereka adalah pemain. Dan mereka sedang mendorong Ukraina untuk menyentuh titik-titik sensitif Rusia. NATO tak lagi jadi rem, tapi bensin, dan perang ini bisa terbakar lebih besar daripada sebelumnya. Dan di tengah kobaran api dan reruntuhan, dunia masih mencoba menawarkan kata yang sederhana, gencatan senjata. Tapi ternyata, tak semua kata punya daya. Meski itu keluar dari seorang presiden dari negeri paling superpower di dunia. Pernyataan terakhir Trump setelah menghubungi Putin dengan retorika klasiknya, menyebut Rusia dan Ukraina akan segera memulai negosiasi gencatan senjata. Tapi sampai kini, tak ada mekanisme nyata, tak ada keinginan kedua belah pihak untuk mendengar. Proposal Trump pun menguap begitu saja. Gencatan senjata versi Trump pun gagal bahkan sebelum sempat dinegosiasikan. Dan di tengah kekosongan diplomasi, Rusia meluncurkan serangan udara terbesar mereka sepanjang perang ini. Rudal menghantam kompleks industri Ukraina. Drone menggempur Kharkiv. Zelensky langsung menyentil Trump. Diamnya Amerika adalah bahan bakar bagi Putin, sebuah pernyataan tajam yang mencerminkan frustasi Ukraina terhadap pasifnya respon Amerika Serikat setelah gempuran brutal itu. Di balik layar, Amerika mulai mempertimbangkan sanksi baru terhadap Rusia. Tapi bagi Ukraina, itu sudah terlambat. Rudal sudah meluncur, nyawa sudah melayang. Dan dunia terlalu lambat untuk bicara dan terlalu lemah untuk menahan. Dan sekarang, dunia berdiri di ambang pilihan yang genting. Apakah ini terus berlanjut jadi perang yang lebih luas? Atau justru ada yang berani menekan rem sebelum semuanya terlambat? Sulit untuk menjawab itu semua di tengah konflik yang memanas ini. Tapi selalu ada dua skenario kemungkinan. Skenario pertama, eskalasi. Rusia memperluas zona penyangga, Ukraina membalas dengan senjata jarak jauh buatan Barat. Serangan drone tembus ke wilayah Moskow, dan serangan balik Rusia menghantam infrastruktur Ukraina. Dunia pun semakin gelap. Dan yang mengerikan, setiap langkah baru membuka pintu pada konfrontasi yang lebih besar. Dengan satu kata kunci, tak terkendali. Lalu skenario kedua, deeskalasi. Tapi ini bukan hanya soal duduk di meja perundingan, soal siapa yang akan bicara. Dan hari ini, suara dari Barat mulai kehilangan daya. Maka, kini dunia menoleh ke timur, ke selatan, ke negara-negara non-blok. Mereka yang selama ini diam harus mulai angkat suara. Cina harus kembali menawarkan peta damai, begitu juga dengan Brasil ataupun negara-negara lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah suara-suara ini cukup kuat untuk melawan gemuruh rudal? Karena hari ini, perang bukan hanya ditentukan oleh peluru, tapi oleh siapa yang berani bicara. Dan dunia sedang menunggu. Bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih dulu untuk berhenti.
perang ini belum selesai. Tapi kita semua hari ini sedang menuliskan bab selanjutnya.